Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Adiansah dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2019 dengan NIM 4040319650005. Nah, pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang torque flow transmission pada unit dump truck Komatsu HD78-7. Pembahasan materi yang saya sampaikan antara yaitu pengertian umum, komponen dan fungsinya, cara kerja transmisi, serta maintenance. Nah, ini adalah pengenalan dari unit HD78-7. Nah, unit HD78-7 adalah alat angkut yang digunakan untuk mengangkut material penutup overburden atau bahan galian ore dengan jarak sedang sampai jauh dan tidak diizinkan beroperasi di jalan umum atau off highway. Nah, di mana tipe Komatsu dump truck ini generasi ke-7 HD. Nah, di sini bisa dilihat tulisannya H artinya heavy duty, terus D dump truck 785 itu kapasitas muatannya yang bisa bila dikonversi menjadi 78,5 ton dan 7 modifikasi mesinnya yang ke generasi ke-7. Berikut adalah powertrain unit HD78-7. Nah, saya akan berfokus pada sistem torque flow transmisi, di mana torque flow transmisi merupakan alat pemindah tenaga menggunakan fluida, dalam hal ini oli sebagai pengontrolnya. Nah, torque flow transmisi berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak maju mundur travel saat unit HD, dan tidak kalah pentingnya yaitu untuk meningkatkan torsi dengan cara mereduksi putaran perbandingan gigi-gigi pada transmisi. Oke, lanjut. Nah, komponen penyusun torque flow transmisi antara yaitu torque converter. Nah, di mana pada unit HD785-7 ini berfungsi untuk memindahkan tenaga engine ke transmisi, di mana tenaga mekanis menjadi tenaga kinetis atau oil flow, yang selanjutnya output shaft torque converter digerakkan oleh energi kinetis dari oil flow tersebut, di mana bagian utama dari torque converter ini adalah pertama yaitu pump impeller, terus kedua turbin, yang ketiga stator. Karena torque flow transmisi pada HD78-7 ini dilengkapi dengan lockup clutch, maka ada dua operasi kerja saat lockup clutch engine atau disengine. Nah, saat lockup clutch disengine, nah artinya di mana putaran dari engine akan diteruskan ke bagian input shaft, terus ke drift case. Nah, drift case ini akan memutar si pump. Nah, si pump diputar, terus dari pump akan lanjut ke turbin menuju ke input shaft dari transmisi. Karena saat lockup clutch disengine atau off, di mana putaran antara drift case dan turbin tidak terhubung, sehingga menjadi torque converter normal. Nah, saat lockup clutch engine, nah putaran pump atau drift case dan turbin sama-sama berputar dalam satu kesatuan. Hal ini digunakan untuk speed yang tinggi atau digunakan untuk direct drive. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu planetary gear system. Nah, planetary gear system terdiri dari tiga elemen atau komponen utama, yaitu sun gear sun gear yang warna hijau, terus ada carrier, terus ada ring gear yang warna biru ini. Nah, apabila untuk memutar dua elemen dari ketiganya atau satu diputar sedangkan satu lain ditahan, maka akan menghasilkan putaran yang bervariasi pada elemen outputnya, lebih cepat atau lebih lambat, maju dan mundur. Nah, planetary gear system inilah yang akan menjadi shift gear atau bagian utama dari transmisi untuk menghasilkan putaran baik maju mundur speed 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 atau reverse 1 dan 2. Nah, berikut adalah cara membalikan putaran atau menentukan putaran. Karena pada torque flow transmisi pada HD78-7 ini
memiliki tipe sistem planetary yaitu single pinion planetary, di mana dari diagram ini kita bisa lihat S itu artinya sun gear, C itu adalah carrier, dan R itu ring gear. Ketika carrier ditahan, sun diputar ke KA itu artinya kanan, maka arah putaran ring gear akan berlawanan yaitu ke kiri. Nah, begitu sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu komponen yang dinamakan disc clutch. Nah, disc clutch digunakan untuk menahan si ring gear, di mana terdiri dari piston plate, terus ada plate, terus ada disc, terus ada pin, spring return, dan washer. Nah, di mana di sistem disc clutch ini terdapat inner thread disc yang digunakan sebagai binda kotak dengan outer thread ring gear. Plate nomor 3 dipasang pada clutch housing dengan pin nomor 5. Nah, berikut adalah cara kerja komponen disc clutch, di mana pertama yaitu saat clutch engine. Nah, saat clutch engine, oli dari HMV akan mengalir dengan pressure sehingga akan mendorong si piston. Nah, karena piston terdorong, maka plate akan terdorong juga agar rapat dengan disc untuk menghentikan putaran disc dengan bantuan gaya friction atau gaya gesek. Nah, saat itulah ring gear akan ditahan karena inner thread dari disc berhubungan langsung dengan outer ring gear, maka ring gear dapat dihentikan. Nah, kemudian saat clutch disengage atau release, ketika disengage, maka aliran oli dari HMV akan dihentikan sehingga pressure akan berhenti. Nah, ketika itu si piston akan terdorong ke kiri lagi dibantu dengan return spring. Nah, dimana ketika telah kehilangan pressure dari HMV, si plate and disc akan kehilangan gaya friction atau gaya gesek. Nah, inilah akan melepaskan si ring gear dan dapat berputar kembali. Nah, return spring di sini juga berfungsi untuk memperhalus pemisahan plate and disc sehingga tidak ada terjadi sisa penahanan putaran atau dragging. Oke, lanjut. Nah, komponen yang keempat adalah ECMV atau Electronic Control Modulation Valve. Nah, ECMV ini terdiri antara lain yaitu pressure proportional pressure solenoid, terus ada yang namanya spool pressure control valve, terus ada flow detection valve sama fill switch. Nah, fungsi dari ECMV sendiri yaitu untuk mengalirkan pressure secara proporsional atau bertahap untuk mendisenjetkan dan enjetkan si transmisi, terutama ring gear. Nah, berikut adalah cara kerja electronic control valve, modul valve. Oke, pertama ketika posisi netral. Nah, posisi netral ini kita akan masuk ke range A pada diagram. Nah, ring A yang ini yang berarti before shifting gear, atau artinya aliran dari pump akan langsung di drain. Nah, kedua yaitu proses start filling atau pada range E. Nah, pada start filling ini di mana si solenoid proporsional akan mendapat command current dari kontrol transmisi. Ketika si solenoid mendapatkan arus atau current, maka akan dapat mendorong si plunger sehingga ball yang ada di sini akan tertahan dan menutup jalur ke drain, sehingga arah arian dari oli dari pompa akan tertahan dan masuk ke chamber si pressure control valve dan mampu mendorong si spring. Namun pada proses ini disc clutch akan belum engage. Kemudian proses filling ini akan sampai ke pada titik F, yaitu finish of filling. Yang ketiga yaitu proses built-in pressure. Nah, pada saat ini di mana fill switch tadi sudah aktif sehingga mengirim informasi ke controller bahwa clutch sudah terisi dengan oily. Nah, controller akan mengirim sinyal terus masuk ke dalam proportional solenoid sehingga solenoid ini
akan menambah arus sehingga akan mempertahankan kedudukan si ball ini, karena di sini kan lama-lama terisi oli sehingga tekanan di sini akan tinggi untuk mempertahankan si ball agar tetap menutup si drain, maka perlu pressure yang tinggi. Nah, pada saat inilah akan terjadi namanya yaitu proportional pressure, sehingga disk end plate atau disk cloud akan terenjet dengan bertahap dan halus tanpa adanya kejutan atau hentakan. Kita bisa lihat dari grafik ini pada range C. Nah, berikut adalah sistem hidrolik transmisi HD785-7. Nah, dimana pada unit ini untuk sistem transmisinya itu menggunakan pressure oli sehingga perlu jalur hidrolik. Pertama-tama yaitu di sini terdapat dua pompa, yaitu pompa A dan pompa B. Nah, pompa A, pompa B ini akan aktif sesuai dengan putaran engine. Nah, ketika aktif akan menyuplai oli masuk. Nah, di sini terdapat namanya torque converter control valve. Nah, ketika posisi dalam keadaan masih netral, nah terdapat sebuah solenoid yang bernama flow main rate. Nah, berfungsi untuk membagi si aliran pompa A dan pompa B. Nah, ketika posisi netral, si solenoid flow main rate akan posisi off atau kecepatan engine kurang dari 1100 rpm, maka akan terjadi proses merger. Artinya pompa A dan pompa B ini alirannya akan terhubung dan menyuplai ke semua, termasuk ke transmisi control valve dan di lubrication. Nah, kemudian di sini terdapat solenoid variable main rate. Nah, berfungsi untuk mengatur aliran oli yang masuk ke torque converter dan transmisi dengan cara perpindahan shift control lever, sehingga dapat mengurangi fuel konsumsi, dimana ketika posisi si solenoid ini off, artinya itu control level digerakkan pada posisi F1, F2, F3, R1, R2. Nah, pada posisi off ini maka jumlah pressure oli yang dialirkan itu sekitar 44,1 kg cm persegi. Nah, pada saat ini memerlukan pressure yang tinggi karena dengan speed yang rendah maka torsi yang dihasilkan besar, sehingga perlu pressure yang besar. Nah, kemudian pada saat si solenoid ini aktif, maka control lever itu digerakkan mulai dari F4, F5, F6, F7. Nah, maka pressure yang ada di main relief akan dirilis dan dibatasi menjadi 22,7 km persegi, cm persegi. Nah, kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah speed yang tinggi, bukan torque yang tinggi. Sehingga torque converter ini berfungsi untuk terutama yaitu untuk meringankan kinerja pompa dan fuel konsumsinya lebih rendah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagian dari torque flow transmisi HD785-7. Nah, pada komponen utama ini terdiri dari yang warna merah itu yaitu input shaft, warna kuning intermediate shaft, dan warna pink ini output shaft. Nah, di sini terdapat sistem disk and clutch, terus sistem set planetary dan komponen minor lainnya. Oke, dimana berikut adalah kombinasi clutch untuk setiap speed gear dan reduction ratio. Artinya di sini ketika ingin membuat suatu putaran atau gerakan, maka yang perlu diinjekkan ada dua kombinasi clutch. Nah, ini bisa dilihat misalnya kita ingin gigi 1 atau F1 yang diinjekkan yaitu clutch L dan clutch 1. Kemudian untuk kecepatan F2 yang diinjekkan yaitu L dan clutch 2. Untuk
F3 yang dienjitkan H dan kelas 2. Untuk F4 yang dienjitkan L dan 3. Kemudian untuk F5 yang dienjitkan H dan 3. Terus untuk 6 L dan 4. Untuk forward 7 yaitu H dan 4. Dan untuk reverse atau gerakan mundur untuk speed 1 yaitu L dan R. Dan untuk kecepatan 2 mundur yaitu H dan R. Nah, berikut adalah power transmisi rutenya. Ini dari posisi F1 atau control level digerakkan pada F1, artinya kecepatan 1. Nah, berikut adalah jalur rutenya, di mana putaran dari engine akan diteruskan menuju ke input sub. Kemudian karena yang dienjitkan adalah kelas L dan kelas 1, maka putaran engine diteruskan dari input sub menuju ke carrier H warna ungu. Kemudian karena si ring gear dari L ini terhubung dengan ring gear dari H, maka putaran akan diteruskan ke ring H, terus terhubung ke L housing. Dari L housing atau rotary clutch ini akan masuk ke intermediate shaft, kemudian masuk ke sun, terus masuk ke pinion planetary. Karena ring gear dari clutch 1 dienjitkan, putaran akan diteruskan ke carrier 1 dan 2 dan akan memutar output sub yang terhubung dengan spline. Kemudian kita ambil contoh yang forward 3. Kita langsung loncat ke forward 3, dimana dari putaran engine akan masuk ke input sub. Nah, karena yang di sini yang dienjitkan adalah clutch H dan clutch 3. Nah, maka putaran dari input sub akan masuk ke carrier H, terus masuk ke pinion planetary, terus masuk ke ring gear H. Karena ring gear H terhubung dengan L clutch housing, maka akan masuk ke L clutch housing dan akan menuju ke intermediate shaft. Kemudian masuk ke sun gear dari kelas nomor 3, terus masuk ke pinion planetary. Karena ring gear nomor 3 ditahan, maka putaran akan diteruskan ke carrier clutch nomor 1 dan 2, kemudian menuju ke output sub. Terus saya akan menjelaskan yang reverse. Nah, untuk reverse speed 1, di mana putaran dari engine akan diteruskan ke input sub. Nah, karena yang ditahan yaitu clutch ring gear L dan clutch reverse. Nah, karena ditahan, input sub akan masuk ke H carrier, kemudian akan masuk ke ring gear H, kemudian masuk ke L clutch housing, terus menuju ke intermediate shaft. Nah, karena intermediate shaft ini tidak ada yang menahan, maka putaran akan terbalik. Nah, kemudian masuk ke sun nomor clutch nomor 1, kemudian masuk ke ring gear. Nah, ring gear masuk ke sun yang reverse, masuk ke planetary. Karena ring gear dari reverse ditahan, maka putaran akan diteruskan menuju carrier reverse dan akan memutar output sub. Nah, berikut adalah maintenance komponen truk flow transmisi HD785-7, di mana terdapat dua maintenance utama, yaitu periodic service dan periodic inspection. Nah, untuk periodic service pertama yaitu kita melakukan maintenance yaitu initial service 250 jam dalam kondisi unit baru, dimana yang diganti adalah penggantian filter oli transmisi dan penggantian oli transmisi. Nah, pada servis 250 jam tidak ada, loncat ke servis pada 500 jam, yang diganti adalah penggantian filter oli transmisi. Terus servis pada 1000 jam, yang diganti adalah penggantian filter oli transmisi, penggantian oli transmisi.
Nah, untuk periodik inspeksi ini untuk temuan-temuan biasanya untuk yang dicek adalah transmisi oli cooler dan relate parts condition. Yang kedua yaitu transmisi oil level dicek. Yang ketiga adalah transmisi hose atau pipa transmisinya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.